wabarakatuh. Saya Yunita Anggreni dengan nomor induk mahasiswa 120103247739. Saya dari kelompok 10 dengan rekan saya yaitu Nurnisa. Pada video ini kami akan membahas materi tentang sertifikasi guru yang merupakan tugas terstruktur pada mata kuliah Profesi dan Etika Keguruan dengan dosen pengampu Ibu Ade Irma SPD MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Let's go. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian sertifikasi guru. Dewasa ini mungkin kita sering mendengar kata sertifikasi guru. Namun, apakah kita mengetahui dan memahami apa itu sertifikasi guru? Nah, jadi sertifikasi guru itu merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Nah, sertifikat pendidik ini diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesionalitas guru. Guru profesional, guru profesional ini merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Nah, jadi sertifikat pendidik ini adalah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru. Nah, jadi itulah pengertian dari sertifikasi guru. Kenapa sih kita harus sertifikasi guru? Apa ada manfaatnya? Tentu saja ada manfaatnya. Jadi, ada beberapa manfaat yang akan kita rasakan setelah kita sertifikasi guru. Yang pertama, yaitu melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru. Yang kedua, yaitu melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional. Yang ketiga, yaitu menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK, kontrol mutu, dan jumlah guru bagi pengguna layanan pendidikan. Mungkin kita sering mendengar istilah ataupun berita-berita bahwa perbedaan antara sekolah di pedesaan dengan sekolah di perkotaan, yaitu mengenai mutu ataupun kualitasnya. Kita ambil contoh dari segi kualitas gurunya. Nah, jadi apabila sudah banyaknya guru di Indonesia yang melakukan sertifikasi guru yang sudah terbukti memenuhi standar profesionalitas guru atau guru profesional, maka akan tersebar di berbagai sekolah, baik itu di pedesaan ataupun yang dalam tanda kutip pelosok. Nah, jadi ketika sudah banyaknya guru yang tersertifikasi ataupun guru profesional, tidak akan ada lagi yang namanya perbedaan ataupun kesenjangan sekolah di desa dengan sekolah di perkotaan. Sama-sama mendapatkan pengajaran dari guru yang profesional ataupun sudah tersertifikasi. Nah, yang keempat yaitu menjaga lembaga penyelenggara pendidikan atau LPTK dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan yang kelima yaitu menjamin kesejahteraan guru ataupun meningkatkan kesejahteraan guru dengan adanya tunjangan profesi. Nah, jadi itulah beberapa manfaat yang kita rasakan ketika kita sudah sertifikasi guru. Nah, pembahasan yang kedua yaitu prosedur dan persyaratan sertifikasi guru. Tes awal yang dilalui dalam rangka mengikuti sertifikasi guru dilakukan secara online di IC Center yang ditunjukkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru atau KSG Pusat. Nah, IC Center yang ditunjukkan oleh konsorsium tersebut bisa di LPTK atau Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan atau bisa di tempat lain yang ditunjuk oleh LPTK tersebut. Nah, selain itu, guru juga harus mempersiapkan berbagai portofolio yang dapat menunjang penilaian dalam rangka untuk mendapatkan sertifikat kelulusan tersebut. Misalnya, ijazah yang diisyaratkan, pernah menulis buku, mengikuti seminar, menjadi guru teladan, menang dalam lomba kompetensi guru, atau keterampilan guru, dan lain sebagainya.
Lalu, apa saja persyaratan ketika mau mengikuti sertifikasi guru? Nah, berikut adalah persyaratan sertifikasi guru yang telah diupdate oleh Permendikbud nomor 38 tahun 2020. Yang pertama, yaitu syarat umum. Dalam syarat umum ini ada beberapa poinnya. Yang pertama, yaitu lulus S1 atau D4. Yang kedua, belum memiliki sertifikat mengajar. Yang ketiga, usia maksimal 58 tahun. Yang keempat, kualifikasi akademis yang diambil sesuai dengan mata pelajaran yang diambil pada saat mengikuti PPG atau pendidikan profesi guru. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani, termasuk bebas dari nafsa atau narkoba. Yang keenam, yaitu berkelakuan baik. Nah, syarat yang selanjutnya yaitu syarat dokumen atau berkas. Jadi ada beberapa dokumen atau berkas yang harus kita persiapkan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi guru. Nah, yang pertama yaitu fotokopi ijazah dari perguruan tinggi tempat pengajar mendapatkan pendidikan keguruan. Yang kedua, fotokopi SK atau surat keterangan pengangkatan pertama dan hingga 5 tahun terakhir. Yang ketiga yaitu surat izin mengikuti PPG. Surat ini bisa diperoleh dari pejabat yang berwenang bagi pengajar yang berstatus PNS, ketua atau kepala yayasan untuk guru yayasan, dan pemerintah daerah untuk guru yang berstatus bukan PNS tetapi mengajar di sekolah negeri. Syarat khusus untuk pengajar non-PNS. Jadi, sejak pandemi COVID-19 pada tahun 2020, pengajar yang berstatus bukan PNS wajib melampirkan bukti kesanggupannya untuk mengajar secara tatap muka minimal 24 jam. Yang keempat, yaitu surat keterangan bebas nafsa yang bisa diperoleh dari BNN atau Badan Narkotika Nasional. Kemudian yang kelima, yaitu surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dapat diperoleh dari rumah sakit pemerintah. Kemudian SKCK kepolisian yang dapat diperoleh dari kepolisian setempat. Kemudian mengikuti uji kompetensi PPG atau UKM PPG. Nah, jadi itulah prosedur dan persyaratan mengikuti sertifikasi guru. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Yunita Anggreni. Bagian saya yaitu penilaian sertifikasi. Yang pertama, guru melengkapi dokumen-dokumen portofolio sebagai pedoman untuk penyusunan data. Dengan penyusunan dokumen tersebut, maka akan mudah untuk mencari data tersebut pada peserta didik yang akan mengikuti uji kompetensi dan menerima sertifikat pendidik. Setelah itu, dokumen-dokumen yang telah disusun sebagai data maka akan diserahkan ke Dinas Pendidikan dan akan diteruskan ke rayon LPTK untuk penilaian. Kemudian, rayon LPTK menyelenggarakan sertifikasi yang terdiri dari LTPK Induk dan LPTK Mitra. Kemudian, peserta sertifikasi yang dinyatakan lulus akan menerima sertifikat sesuai dengan standar portofolio memenuhi kelulusan yang terendah. Jika portofolionya atau kelulusannya telah memenuhi standar tetapi bagian administrasinya belum memenuhi, maka harus menyelesaikan administrasi tersebut, seperti menyelesaikan legalisir ijazah di bagian administrasi. Jika peserta didik tidak memenuhi standar kelulusan, maka rayon LPTK menawarkan dua pilihan, yaitu dapat melakukan atau mengikuti MS atau melengkapi substansi yang memenuhi skor 841 sampai 849. Kekurangan ini dapat melengkapi mengikuti kegiatan yang berhubungan profesi pendidik. Namun, jika tidak mencukupi dalam jangka 1 bulan, maka peserta didik akan dikirim atau mengikuti kegiatan latihan profesi guru. Selanjutnya yaitu mengikuti
PLPG yang mencakup 4 kompetensi dan diakhiri dengan uji kompetensi. Bagi yang lulus itu akan mendapatkan sertifikat, dan bagi yang tidak lulus akan diberi kesempatan untuk memperbaiki yang tidak lulus, dan bagi yang tidak lulus lagi setelah diberi kesempatan maka peserta akan dikembalikan oleh Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten. Sekian, terima kasih. Demikianlah penjelasan dari kami mengenai sertifikasi guru. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya mewakili kelompok 10 mengucapkan mohon maaf apabila ada perkataan atau tingkah laku yang kurang berkenan. Dan saya mengucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum